Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau review itu aja wis, Sales Advance Ultra scooter 10W40 ya. Berapa? 5W40, lupa. Pokoknya oli mesinnya yang penulis pakai sekarang ini. Jadi ya seperti penulis jelaskan sebelumnya ya. Penulis kecewa sekali dengan apa? Advance Ultra ini ya. Dari sisi perlindungan mesin, setelah 200 km ya, itu kalah sama Prima XP, kalah halus. Jadi kan kalau Prima XP itu kalau pas stasioner suara mesin bisa halus. Nah ini Sel Advance Ultra itu nggak begitu. Terus ketika dipakai pelan pun hambatan mesin ya, menurut penulis dari feeling aja, itu rasanya lebih besar daripada ketika pakai Prima XP. Padahal Prima XP ini menurut penulis lebih jelek daripada Maseran Super. Jadi iya, jeleknya tumpuk-tumpuk ya. Sel Advance Ultra sendiri seperti sudah bisa dilihat sendiri itu pakai teknologi Pure Plus. Teknologi yang maksudnya adalah dibuat dari gas alam ya, LNG kalau nggak salah ya. Jadi kalau dari sisi produk itu biasanya dikategorikan sebagai 3, tapi karena lebih baik dari grup 3 maka kategorinya grup 3 plus. Sifat dari olinya itu dari sisi viscosity index improver lebih baik daripada PAO. Terus sama satu lagi, penguapannya, evaporation loss-nya lebih baik daripada PAO. Tapi share stability-nya, terus apalagi power point-nya itu kalah dari PAO. Jadi olinya kalau dari sisi pabrikan sih kelihatannya lebih oke ya. Apalagi proses pembuatannya sintetik. Makanya semua pabrikan sekarang yang 100% full sintetik itu seringkali yang dicantumkan adalah seringkali yang dipakai adalah oli Pure Plus ini, semacam Pure Plus. Dari bahan ya penulis ringkas saja ya. Dari bahan kalau misalnya grup 1 itu ada aromatik, naftalin dan parafin. Terus grup 2 aromatiknya makin sedikit. Grup 3 aromatiknya sangat sedikit. Naftalinnya kira-kira 40%, parafinnya 59% atau berapa lah, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau yang dari Pure Plus ini parafinnya mendekati 85%. Jadi ya itu naftalinnya lebih sedikit, lebih murni katanya ya. Kalau katanya yang industri sih, kalau parafinnya makin murni makin baik. Entah makin baiknya di mana ya, penulis nggak paham. Soalnya dari sifat-sifat nggak diperlihatkan. Tapi ya seperti penulis jelaskan di video sudah, aditif itu penting. Jadi aditif itu bisa merusak sifat oli, ya membuat oli lebih unggul di satu sisi tertentu, tapi bisa mengurangi kemampuan di sisi lainnya.
Yang paling kritikal untuk kita itu adalah viscosity index improver. Menurut penulis, Indonesia nggak butuh viscosity index improver, nggak butuh yang namanya apa, kemampuan untuk bisa di suhu minus derajat, itu nggak perlu. Mungkin sel ini bagus ya, sifatnya universal, jadi apa, bisa dipakai di Indonesia, bisa dipakai di apa, Arab, bisa dipakai di apa namanya ya, kutub utara kayak gitu. Tapi kita nggak butuh kemampuan untuk bisa licin di kemampuan untuk bisa dipakai normal di kutub utara. Dan ini membuat apa, viscosity index improver itu jadi kurang bagus, karena viscosity index improver ini seringkali membuat oli cepat encer. Nah, kalau yang soal viscosity index improver ini di Shell kayaknya nggak begitu banyak ya, jadi minimal lah. Oli ketika sampai tujuan iya lebih kasar, tapi nggak sampai separah Prima XP ya. Tapi Prima XP masih lumayan bagus loh dibanding dengan sel AX5. Nah, sel AX5 ini yang parah. Kalau di sel AX5 itu dalam waktu berapa ya? Kira-kira semenit ya, setengah menit gaspol di Suzuki Spin ya. Itu udah langsung encer. Kalau yang apa, sel Advance Ultra enggak, masih ada kental-kentalnya. Jadi kalau dari sisi kemampuan, kalau enggak dibandingkan dengan merek lain, enggak dibandingkan dengan Meseran Super, itu sel Advance Ultra bagus, terbaik dari oli sel-sel yang lain. Nah ya, penulis nggak pernah coba yang lain, tapi cuma AX5 tok ya, kayaknya gitu. Jadi untuk pabrikan sel, Advance Ultra itu adalah yang terbaik dari sisi share stability-nya. Tapi kan pakai motor gak cuma untuk share stability tok, ada hal-hal yang lain. Oli matic itu biasanya aditifnya lebih banyak biasanya, dan apa, Shell ini kayaknya begitu juga. Entah ya aditifnya yang model kayak gimana. Kalau jalan begini nggak valid, ini nggak valid, sorry, ini sudah ditambahin minyak goreng, nggak valid. Kalau harusnya kalau kondisi kayak gini, jalan pelan-pelan kayak gini berat. Sebelumnya ketika belum ditambahkan minyak goreng berat, nggak enteng. Dalam kondisi jalan berapa ya, 70 80 60 70 80 itu halus. Jadi nggak kerasa apa ya, kehambat gitu. Beberapa orang ngomong enteng maksudnya itu enteng karena pelumasan terasa. Jadi di kecepatan tersebut, di kecepatan 60 70 80 itu terasa licin. Tapi anehnya jalan 100 enggak, jalan di atas 100 malah pelan. Jadi ketika penulis sudah pakai sel Advance Ultra ini, penulis nggak pernah tembus 112. Ya tahu sendiri kan, motor penulis ini anu ya, kompresinya bocor ya, sehingga kena penyakit macam-macam, kena penyakit fuel dilution, vampire oli, yang belum cuma berasapnya. Ini lagi beli produk sih,
beli aditif satu ya, seperti penulis ceritakan sebelumnya. Ah, performa memang nggak sip lah ya. Penulis nggak pernah berkendara sambil merunduk, tapi kecepatan kira-kira 113 gitulah, 113 km per jam. Nah, itu biasanya masih bisa lebih cepat lagi ya. Penulis nggak, ingat ya, penulis nggak melakukan nggak berkendara sambil merunduk, berkendaranya sambil duduk tegak kayak gini. Wah, banjirnya banyak ya. Nah, sambil berkendara tegak kayak gini, nggak bisa lebih dari 108. Dia cuma mantengnya 108 gitu toh. Ini nggak relevan dari di jalan beton loh ya, soalnya ya penulis di jalan beton juga bisa 113 juga. Jadi apa ya, iya aneh lah ya, bisa jalan lancar terasa licin di kecepatan 60, 70, 80, tapi jalan di atas 100 nggak bisa. Faktor lain sih karena tenaga itu terasa nggak ada, terasa hilang. Ya apa ya, itu sudah dua faktor ya yang soal aditif ya. Jadi aditifnya itu nggak bikin licin, gagal melindungi. Jadi untuk bikin licin itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama dari film strength olinya, dari sifat olinya sendiri, dari bahan olinya. Jadi biasanya ini dicapai sama pabrikan dengan mencampur tipe oli yang berbeda. Misalnya PaO dengan mineral, PaO dengan ester, mineral dengan ester, dan seterusnya lah. Pokoknya dikombinasikan. Grup 1 dengan grup 3, grup 3 dengan ester, kayak gitu-gitulah. Nah, kalau yang Shell ini sepertinya 100% pakai grup plus, 100% pakai grup 13, 100% pakai GTL, gas liquid. Soalnya ngomongnya 100% sintetik toh, full. Dan ini artinya kelemahannya oli sintetik pun muncul. Kelemahannya oli PaO sama GTL. Apa kelemahannya? Film strength olinya. Film strength olinya ini kalau dari oli itu adalah pencegahan. Jadi kalau oli film strength-nya kuat bisa mencegah bisa mencegah bertemunya logam dengan logam. Nah, kalau misalnya olinya sudah nggak kuat, baru aditif bekerja. Aditif ini fungsinya adalah mencegah aus ketika gesekan sudah terjadi. Jadi yang kalau film strength itu mencegah terjadinya gesekan, nah kalau aditif anti aus itu mencegah aus ketika gesekan sudah terjadi. Nah, yang penulis rasakan ketika pakai Shell Advance Ultra Scooter ini yang kedua, aditif mencegah aus. Jadi performa nggak enak. Tapi
terasa ada aditif lah, nggak seperti ketika pakai Yamaha Loop lah, kasarannya gitu. Kalau pakai Yamaha Loop itu kan apa, dipakai di RPM rendah, ada suara kayak di amplas, terus kayak di rem gitu ya. Kayak gitu. Tapi itu waktu kilometer awal-awal. Di kilometer selanjutnya nggak gitu. Di kilometer selanjutnya parah. Kilometer selanjutnya 200 km ya. Penulis isi bensin dulu. Shell Ultra 30.000. Nah, ya. Karena keburu-buru penulis salah beli bensin. Sudah berjanji nggak beli Shell Advance. Sudah berjanji nggak mau beli Shell Power. Ternyata beli. Salah ngomong tadi. Bahas oli Advance Ultra, ngomongnya Ultra. Wis kacau. Parah. Ya wis, sekalian lah diajurkan lah ya. Selnya olinya pakai yang tertinggi, bensinnya pakai yang tertinggi. Ini 30.000. 30.000 itu kira-kira separuhnya lah ya. Kan kapasitas mesin kapasitas olinya kapasitas tangki bensinnya NMAX ini kan 6,5 liter kalau nggak salah. 30.000 itu ya lebih lah, 9.500 per liter. Berapa itu? 6,3 mungkin ya, 6,1, 6,2 ya, wis bola sekitar segitulah ya. Gimana rasanya pakai Shell Advance Ultra dengan bensin pakai Shell V-Power? Banyak emang, wah hebat, wah enak, wah enggak. enggak enak. Tenaga mesin masih kena sunat sama Advance Ultranya. Terus mungkin ya enggak enggak serendah. Oh ya, ini tarikan bawah sudah agak nambah lagi ini. Jadi sendulan awalnya sudah agak naik dikit. Ya biasanya kalau sudah sampai segini kan berapa kilometer tadi, 1 kilometeran kira-kira bensinnya sudah mulai kepake yang campurannya itu. Ini 50% nya V-Power, 50% nya Shell Super. Ya tenaga agak naik dikit lah ya, karena memang diketahui sendiri Shell Super itu adalah bensin yang tenaganya paling nggak enak. Tenaga paling nggak enak, tapi daya pembersihnya bagus, daya licinnya lebih banyak, tapi daya pembersihnya sendiri kalah sama V-Power. Jadi ya ini sudah agak naik lah tenaga di putaran mesin rendah. Aduh, bannya kayak kempos ya, penulis lupa pompa ban. Lupa pompa ban, bensinnya juga salah, beli yang V-Power. Oh ya, V-Power itu penulis malas beli ya, soalnya bikin fuel dilutionnya parah. Jadi penulis malas pakai V-Power itu karena V-Power bikin olinya cepat encer. Tapi ya wes lah, ini gimana nih, menghabiskan V-Power dulu kali ya.
Jadi biasanya begitu habis pakai V-Power, olinya langsung ngencer gitu ya. Nanti lihat aja lah. Ini padahal olinya sudah jelek, makin dibuat makin jelek lagi. Ngeremnya nggak jago ya, penulis lagi nggak konsen. Jadi rem belakangnya sempat ngelok ya, agak muter sedikit. Penulis kurang neken rem depannya. Kalau berkendara memang harus sering latihan ya. Jadi mengatur kekuatan rem belakang itu yang agak susah. Jangan banyak-banyak, jangan terlalu sedikit. Karena kalau kurang banyak, kita nggak bisa banyak pakai rem depannya. Kalau pakai rem belakangnya terlalu banyak, yaitu tadi bisa slip gitulah. Jadi terus dari Selvan Ultra ini 200 km itu sudah kayak hilang gitulah, kemampuan aditifnya kayak hilang. Jadi kan penulis sudah jelaskan sebelumnya ya, oli kalau mengandalkan aditif anti aus itu nggak awet, karena harusnya film strength-nya olinya itu yang jadi sumber perlindungannya, yang jadi andalan utama untuk mencegah terjadinya gesekan. Karena kalau nggak gitu ya aditifnya kepake terus menerus ya, seperti yang terjadi pada Shell Advance Ultra Scooter yang penulis pakai ini. Jadi ini terasa jelas bahwa olinya, aditifnya sudah mulai habis. Jadi di 200 km itu dipakai di RPM rendah, jadi terasa terhambat. Yang nggak pernah pakai minyak goreng, nggak pernah pakai Mestran Super campur minyak goreng, nggak akan merasakan rasanya ya, licinnya oli seperti ini. Mungkin yang bisa menyamai adalah oli yang campuran PAO dan esternya 50-50, atau oli GTL dan esternya 50-50. Padahal kan ya seperti kita ketahui kalau di pasaran itu, sebentar, maaf ya. Jadi seperti kita ketahui kalau di pasar itu ngomong oli ester gitu, oli ini menggunakan ester core, menggunakan teknologi ester, menggunakan ester sintetik. Nah, itu kandungan esternya paling cuma 2,5%. 5% itu sudah generous ya, sudah sudah baik, hati. Kalau baik hati itu esternya 5%. Jadi ya nggak bisa dibandingkan ya. Feelingnya itu kayak belum separah, tapi ya kayak pakai Yamaha ketika sudah 400 km. Jadi kan penulis itu dari baru servis pertama di 700 km diganti oli. Nah, saat motor sudah umur 400 km penulis ganti oli Fastron Techno 15W50. Itu oli yang meluknya itu nggak enak banget. Jadi mulai dari hari ketiga ya, ganti oli itu sudah terasa penurunan drastis. Suara kayak amplas itu terjadinya mulai dari hari pertama. Sudah nggak hilang suara kayak amplasnya. Jadi sudah ganti oli baru tapi nggak hilang. Makin parah, hari ketiga parah. Kayaknya ya waktu itu sudah hancur ya, ring pistonnya sudah nggak layak pakai lagi, sehingga ya fusion macam-macam. Pokoknya terasa terhambat gitulah, nggak licin.
Ya kayak licin itu bisa cirinya dari engine brake, dari apa namanya, dari apa sih, dari engine brake, dari oh ya RPM, naik turunnya RPM itu kalau digas turunnya gas itu cepat atau enggak. Terus ya waktu meluncur gini enak apa enggak. Jadi biasanya gini loh, digas lepas, ini pak sambil ngerem, gas lepas. Nah dalam kondisi cruiser ini enggak tekan apa-apa gini, ini apakah eh, apa namanya, motornya meluncurnya enak atau enggak, itu ngecek licinnya oli ya. Kalau nggak licin RPM langsung turun, jadi RPM langsung eh, turun, nggak apa, nggak gitu, terasa lah. Jadi digas sedikit ini kalau apa kehambat nggak respon mesinnya, dilepas gas juga langsung turun. Begitu pakai Fastron Techno 15W50 terasa jadi licin gitu, terasa gitu loh. Digas dikit enak, sudah langsung akselerasi, sudah langsung gereng, jadi sudah langsung naik RPM-nya. Ya itu terjadi juga ternyata pada apa namanya, pada Shell Advance Ultra ini ketika di 200 km. Jadi terasa sudah tanda-tandanya mau berat itu. Oh iya, penulis lupa. Oli Shell Advance Ultra ini ketika pertama dipakai itu enteng banget tarikannya, RPM bawah, weng 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 gitu lah. Jadi kalau misalnya pakai meseran super berat, ini pakai Shell Advance Ultra itu ringan hari pertama. Kalau sudah 200 km itu enggak, berat, kayak ada ngehambat gitu. Ya wes akhirnya penulis nggak apa, nggak sabar ya wes, akhirnya penulis kasih minyak goreng lah wes. Wes penulis anggap tuntas reviewnya apa Shell Advance Ultra ini, sudah penulis anggap nggak layak ya. Jadi sekarang cuma extended durationnya, masa injury time, karena penulis sudah kadung beli Shell apa Sylvie Power. Aduh ya wis, nanti tunggu sampai bensin berkurang banyak lagi baru isi lagi dengan apa Shell Super, baru ganti oli. Jadi harusnya ini sudah ganti oli ini. Berapa sekarang ini? Oh itu kebetulan di oil trip 356 km. Ya minyak goreng terbukti ya bisa menambah masa pakai oli. Jadi kalau misalnya nggak penulis tambah minyak goreng, penulis pasti nganggap sekarang ini sudah nggak layak. Jadi kan kalau sudah kehambat gitu kan ngerusak toh ya ke mesin. Ya memang pistonnya sudah baret, sudah aus di motor yang belum 6000 km ini. Tapi kan paling enggak dengan minyak goreng jadi licin nih. Di RPM rendah ini licin. Oh ini enak licin loh, digas sedikit sudah jalan. Nah ini udah jalan. Tapi tetap ya, ini tarikan tetap nggak enak. Entah aditif apa aja yang ditambahkan, karena kok licinnya nggak dapet gitu loh. Biasanya kalau oli itu dikasih aditif yang bikin apa bikin butuh apa namanya,
butuh sepas banyak itu adalah anti aus dan detergensi, mungkin ya anti buih juga dan seterusnya gitulah. Ya wis lah, nggak terasa udah nyampe wis pokoknya. eh yang bikin jelek dari oli Shell Advance Ultra ini adalah aditif yang terlalu banyak, membuat tenaga itu ngedrop drastis, jadi nggak bisa kencang motornya, tarikan jadi nggak enak. Terus yang berikutnya adalah aditifnya banyak tapi kok nggak ngefek ya, cepet habis ya. Film strength-nya ini kurang. Dari shear stability cukup bagus, antaranya Prima XP dan Masteran Super. Ya wis lah, gitu aja. Intinya sih kecewa. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.